Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 2 Januari 2023. Nah saudara, kita memasuki pembahasan tentang Injil Matius, kita memasuki episode yang ke-8. Renungan hari ini akan saya dasari dari Matius pasal 3 ayat 1 hingga 12. Sebelumnya mari kita berdoa, mari kita mulai dengan doa permohonan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa terus melangkah di tahun yang baru ini, komitmen untuk mempelajari firman Tuhan, dan kami mohon hikmat dari Tuhan, kerendahan hati Engkau berikan kepada kami untuk belajar, untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan apa yang dipahami dari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan panjatkan permohonan ini. Amin. Nah saudara, Matius pasal 3 ayat 1 hingga 12, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius, salah satu rasul Yesus Kristus, menjelaskan awal mula dari pelayanan Yesus Kristus tidak dimulai dengan pelayanan dirinya, melainkan dimulai dengan pelayanan seseorang yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes ini digambarkan sebagai orang yang dinubuatkan Yesaya, yang akan mendahului Sang Mesias, Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis memberitakan perihal kerajaan Allah, memberitakan tentang makna dosa, dan karena itu dia menyerukan permohonan, perintah untuk bertobat. Dan sebagai tanda seseorang bertobat, orang itu memberi diri untuk dibaptis. Nah saudara, lalu baptisan dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai tanda pertobatan dan juga sebagai tanda menerima keselamatan. Ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus meminjam konsep Yohanes akan baptisan, melainkan konsep baptisan itu berasal dari Allah atau dari Tuhan Yesus, sebab Yohanes hanyalah menjalankan tugasnya untuk membaptis sebagai nabi utusan dari Allah. Nah, di penghujung Injil Matius ditutup dengan amanat agung yang kita kenal dengan perintah baptislah orang-orang yang percaya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ketika Rasul Petrus memulai pelayanan pemberitaan Injil yang pada waktu itu sudah lengkap, yaitu Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus telah kembali ke surga.
Dia memberitakan Injil dan menekankan makna dari baptisan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 hingga 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Nah, saudara, jadi meskipun baptisan itu tidak menyelamatkan seseorang, misalnya seorang penjahat yang disalibkan di sebelah salib Tuhan Yesus dan dia bertobat, Yesus memberikan keselamatan karena imannya. Tapi baptisan adalah sebuah tanda yang penting, sebab baptisan adalah tanda deklarasi seseorang secara terbuka mengaku percaya kepada Kristus dan bertobat dari dosa-dosanya, dan karena itu menerima karunia Roh Kudus. Kemudian di dalam teologi Kristen memang ada perdebatan tentang baptisan ini, ya, mengenai kapan baptisan itu diberikan. Misalnya ada gereja yang percaya bahwa baptisan itu diberikan juga kepada anak-anak dari jemaat sewaktu mereka masih kecil atau semasa mereka masih bayi. Tapi ada juga sebagian seperti gereja kita yang tidak percaya akan hal itu dan hanya membaptiskan orang-orang yang secara sadar mengakui imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, mengakui dosa-dosanya dan memberi diri dibaptis. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting di sini adalah kita melihat apa yang terjadi di dalam dialog antara perkataan, maksud saya, dari Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang pada waktu itu ikut nimbrung di tengah orang banyak itu untuk dibaptiskan, ya. Demikian kita perhatikan. Waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi sebagai nabi dari Tuhan, Yohanes memahami orang-orang seperti apakah orang Farisi dan orang-orang Saduki yang datang pada waktu itu untuk dibaptis. Jadi mereka mungkin ingin menunjukkan citra bahwa mereka pun adalah termasuk orang-orang yang bertobat. Tetapi karena motivasi mereka ini tidak tulus, motivasi mereka ini tidak benar-benar berangkat dari keinginan untuk bertobat, Yohanes menegur mereka dan teguran ini sangat keras. Dan memang ini adalah ciri khas dari Yohanes Pembaptis. Dalam tegurannya dia tidak pernah menahan diri, ya, termasuk ketika dia menegur seorang pejabat tentang perzinahannya, dan itu menyebabkan Yohanes dipenjara dan akhirnya harus meninggal di tangan pejabat itu. Nah, di sini kita melihat Yohanes dengan keras menegur, "Kamu keturunan ular beludak." Sebuah perkataan yang tentu akan menggetarkan telinga orang-orang yang mendengarnya, apalagi orang-orang yang dimaksud oleh Yohanes ini adalah orang-orang yang dipandang religius, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin rohani. "Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi mereka adalah orang-orang yang pura-pura di dalam pertobatannya, tapi mereka ingin menunjukkan citra sebagai orang yang religius, sebagai seseorang yang saleh, dengan ikut-ikutan memberi diri dibaptis. Dan Yohanes menegur mereka. Lalu dikatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Tetapi apakah kamu benar-benar bertobat, yaitu dengan menghasilkan buah? Dan mendengar kata-kata itu, Yohanes sudah tahu di dalam hati mereka mungkin akan ngedumel, ya, mereka mungkin akan mencemooh. Saya kan adalah keturunan Israel, keturunan Abraham. Abraham adalah bapak kami. Maka aku adalah bagian dari umat yang pilihan Tuhan. Aku bagian dari orang yang diselamatkan.
Nah, itulah mengapa di ayat 9 dia berkata, "Janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kita melihat apa yang terjadi di sini, bahwa Yohanes ingin menunjukkan bahwa meskipun kalian adalah keturunan dari Abraham, meskipun kalian disunat secara lahiriah, tetapi itu tidak otomatis menjadikan kamu sebagai umat Allah yang sejati. Umat Allah yang sejati adalah orang yang sunat hatinya, orang yang benar-benar bertobat. Dan kalau kamu benar-benar bertobat, berilah dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dan yang lebih penting daripada itu adalah menghasilkan buah dari pertobatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak ingin membahas tentang perbedaan pandangan tentang baptisan tadi. Tapi yang lebih penting adalah kita melihat makna dari baptisan itu, yaitu seseorang sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Yesus, dan Yohanes dengan jelas menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan ini hanyalah sebagai awal, sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang setelah aku, yaitu Yesus Kristus, dia lebih berkuasa. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya, kalau kamu percaya kepadanya, kamu betul-betul bertobat, mengakui dia sebagai juru selamatmu, maka kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Artinya, dirimu, seluruh keberadaan dirimu akan disucikan, akan dimurnikan oleh Roh Kudus, dan akan menjadi baik bagi Roh Kudus. Dan ini adalah teologi perjanjian baru. Dan dengan api, memang ada orang yang mengartikan makna dibaptis dengan api ini sebagai api yang memurnikan iman kita, ya. Karena Allah sering digambarkan sebagai api yang menyala-nyala. Tetapi sebagian orang mengartikan api ini adalah kontras dengan Roh Kudus. Kalau orang yang diselamatkan itu dibaptis dengan Roh Kudus, tapi orang yang tidak diselamatkan itu adalah dibaptis, artinya dibuang ke dalam api neraka. Sebab di ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya, mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Tetapi yang paling penting sekali lagi adalah kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, entahkah kita pernah dibaptis waktu masih anak-anak, atau kita dibaptis waktu kita dewasa, yang paling penting adalah hasilkan buah pertobatan. Jangan kita seperti orang Farisi dan orang Saduki yang mungkin datang kepada Kristus, kepada Yohanes maksud saya, untuk dibaptis, untuk menunjukkan citra orang yang bertobat, orang yang saleh, tetapi ternyata tidak. Dan itu jauh lebih penting daripada persoalan kapan kita dibaptis. Kiranya renungan hari ini menolong kita agar kita sungguh-sungguh serius menghadapi tahun 2023 ini. Apakah kita menghasilkan buah pertobatan? Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.